Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yohanes Fandi yang akan menjadi host kamu dalam episode ke-31 kali ini. Sobat Jatim, podcast Ruang Informasi merupakan podcast resmi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikemas secara ringan dan santai berisikan topik-topik mengenai tentang hot issues yang sedang beredar di masyarakat, kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta event-event yang sedang ada di Provinsi Jawa Timur. Nah, Sobat Jatim, sekarang ini saya sedang berada di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tepatnya di kantor Syah Bandar Utama, Tanjung Perak. Dan sudah bersama saya di sini Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Bapak Agustinus Maun, STMT. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mas Fandi. Bagaimana kabarnya, Pak? Luar biasa, Mas Fandi. Iya, enak banget, Pak. Saya tadi datang di sini langsung angin laut ini sepoi-sepoi gitu. Saya tiap hari Tiap hari ya, kena Pak? Gimana angin tiap laut. hari, Pak? Pasti enak banget, vibes-nya langsung laut gitu ya, Pak. Siap. Baik, mungkin Bapak berkenan untuk menyapa langsung Sobat Jatim. Baik. Silahkan, Pak. Terima kasih, Mas Fandi. Sebelum Iya. saya menyapa teman-teman Sobat Jatim dimanapun berada yang melihat podcast ini, saya akan memberikan pantun, boleh ya? Boleh, nanti akan saya balas, Pak. Indonesia negara hukum, Cakep, negara yang kuat dan bersatu. cakep, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cakep luar biasa. Saya juga mau balas pantun, boleh, Pak? Boleh. Oke. Jalan-jalan ke IKN di Kalimantan Timur. Berangkat lewat Tanjung Perak, Surabaya. Halo teman-teman Sobat Jawa Timur. Yuk kenal lebih lanjut dengan Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Surabaya. Ya. Baik, Bapak, kali ini saya dan Bapak akan ngobrolin dan ngupas bagaimana sih Jawa Timur sebagai penyumbang ekonomi nasional kedua di Pulau Jawa ini dan terus menunjukkan eksistensinya. Dan juga kita akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak. Saya yakin pasti banyak Sobat Jatim di sana belum tahu sebenarnya apa fungsi kantor ini. Karena kan juga di pelabuhan banyak sekali, Pak, instansi-instansi. Nah, kita akan fokus kali ini ke Kantor Kesyah Bandara dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Surabaya. Dan nanti pasti kita akan ngomongin tentang ini, Pak, Jatim sebagai gerbang IKN. Bagaimana dilihat dari perspektif angkutan lautnya. Baik. Baik, Bapak. Kita kenalan lebih dekat lagi dengan Kantor Kesyah Bandaran ya, Pak ya. Apa, Pak, fungsi dan peran Kesyah Bandaran dan Otoritas Utama Tanjung Perak dalam melakukan pelayanan dan juga mungkin pengawasan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ini? Baik, terima kasih Mas Fandi. Iya, sama-sama, Pak. Jadi begini, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman dari Dinas Kominfo Jawa Timur yang sudah berkenan hadir di kantor KSOP Utama Tanjung Perak pagi hari ini. Luar biasa, dan ini menjadi satu momen bagi kami untuk berbagi dengan masyarakat Sobat Jatim dimanapun berada terkait dengan apa sih kantor Kesyah Bandaran Utama Tanjung Perak itu. Ya mungkin banyak masyarakat yang belum mengenal ya. Tetapi begini Mas Fandi, Iya. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Utama itu tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di bidang keselamatan pelayaran dan kepelabuhanan. Jadi ada dua, KS itu kantor kantor Kesyah Bandaran, OP itu adalah otoritas pelabuhan. Kenapa utama? Karena itu hierarkinya kita pelabuhan utama. Kita mengkoordinir ada 24 UPT di 6 provinsi ya, 6 provinsi. Ini tugas berat yang tujuannya adalah kita memastikan bahwa tugas-tugas pemerintahan di bidang keselamatan pelayaran, kegiatan kepelabuhanan itu berjalan dengan lancar dan selamat. Mas Fandi dan Sobat Jatim dimanapun berada, tugas utama saya sebagai Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak ini yang paling utama adalah memastikan keselamatan dan keamanan dan kelancaran arus barang dan penumpang yang keluar atau masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak ini. Kenapa? Karena tidak boleh ada toleransi terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran. Bayangkan bagaimana efek ke ekonomi kalau nanti pemerintah tidak memastikan bahwa kapal yang mengangkut barang-barang komoditi untuk mendukung logistik di Indonesia ini itu tidak terawasi sehingga
terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi tugas dan fungsi KSOP utama Tanjung Perak itu adalah itu, tugas utamanya adalah sebagai penyelenggara pelabuhan, sebagai wakil pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang keselamatan pelayaran dan keamanan dan ketertiban pelabuhan. Kira-kira itu, Mas Berarti Fandi. kelayakan itu nomor utama ya Pak? Iya, Kelayakan safety kapal, first, safety Mas first. Karena Fandi. juga, Safety first. iya, karena juga perdagangan sangat luar biasa ya Pak di Iya, pelabuhan ini kan. iya. Makanya kelayakan itu pasti, bagaimana Pak kondisi kelayakan saat ini Pak? Di Ya, sini. semua kapal yang beroperasi itu setiap hari, Mas. Kapal itu menurut ketentuan, mulai dari dirancang bangun, belum jadi kapal, sampai kapal itu ditutuh, di scrap, itu kami awasi, Mas. Untuk memastikan kapal itu layak laut, gitu. Jadi selama ini mungkin teman-teman Sobat Jatim dimanapun berada, belum mengenal lebih dekat. Kami pastikan semua kapal yang kami berangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Perak itu sudah layak laut. Dibuktikan dengan ada SPB dan dokumen lain yang kita terbitkan. Seperti itu, Mas Fandi. Oh iya, baik Bapak. Lalu bagaimana Pak peran pelabuhan ini Pak? Khususnya di Tanjung Perak ini dalam pertumbuhan ekonomi mungkin di Jawa Timur. Ya, baik. Tentunya pelabuhan ini merupakan pintu masuk sebagai backbone ya dalam mendukung perekonomian suatu daerah. Nah, kebetulan Pelabuhan Tanjung Perak ini ada di Surabaya, tentunya memberikan pengaruh tadi karena perannya dimanapun yang kita tahu semua di dunia ini, pasti pelabuhan itu memberikan kontribusi kepada perekonomian negara atau daerah di mana pelabuhan itu berada. Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ini pasti ada pengaruhnya dari bagaimana kelancaran, bagaimana perbaikan pelayanan infrastruktur yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak ini. Seperti itu, Mas. Ya, karena kan aktivitas perdagangan ekspor impor mau nggak mau kan lewat sini ya. Ya, betul, semuanya. Makanya betul. sangat penting sekali posisi adanya pelabuhan ini itu Pak dalam meningkatkan perekonomian di Jawa Timur. Dan ini teman-teman juga harus tahu Sobat Jatim bahwa itu tadi adalah fungsi dan peran utama atau kedudukan Kesyah Bandara dan otoritas pelabuhan utama, yaitu adalah untuk mengawasi dan juga itu tadi ya Pak ya, melakukan pelayanan, pelayanan dan mengawasi. Karena tadi disampaikan oleh Bapak juga karena kapal-kapalnya itu sudah melalui SOP yang sedemikian rupa, makanya itu tadi harus keselamatan safety number one. Baik, Bapak, sejauh ini bagaimana Pak kondisi traffic lalu lintas kapal, baik kapal orang maupun barang dari Pelabuhan Tanjung Perak ini ke wilayah Indonesia bagian tengah, utamanya di Kalimantan Timur? Baik, Mas Fandi, mungkin kita samain persepsi dulu ya. Kita di laut ini lebih familiar dengan kapal penumpang, kapal roro dan kapal kargo. Nanti kapal orang dengan kapal barang ya. Tadi Mas Fandi bilang. Iya. Mungkin supaya teman-teman Sobat Jatim juga bisa kita nanti itu apa ya? Oh ya, itu kapal roro. Kapal roro itu ada roro itu roll on, roll off. Dia bisa bawa penumpang dan truk yang berisi barang. Nah, kemudian ada kapal kargo yang lain, ada kapal kontainer, ada kapal general kargo, ada kapal tanker dan lain-lain. Kemudian yang satu lagi ada kapal penumpang. Gitu. Oh, dibedakan 3 tadi ya Pak ya? Kapal sebenarnya secara umum dibedakan 2. Kapal penumpang dan barang. Itu aja. Nanti yang banyak itu yang barang tuh. Ada kontainer, ada general kargo, ada tanker, ada bars dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, tapi saya paham lah karena memang untuk memahami itu kalau tidak seperti ini kan, jadi Mas Fandi aja kan baru tahu sekarang kan. Iya betul ya. Pak. Tapi terima kasih sekali lagi, ini kesempatan yang baik bagi kami untuk mensosialisasikan terkait dengan itu. Kemudian kita masuk ke pertanyaan Mas Fandi tadi ya, bagaimana traffic kapal penumpang dan kapal roro juga kapal kargo yang dari Pelabuhan Tanjung Perak ke Kalimantan ya, khususnya ke IKN. Jadi kami punya data nih Mas Fandi. Kami coba membuat data kapal barang atau kapal barang untuk mendukung logistik ke Kalimantan dalam mendukung pembangunan infrastruktur di IKN itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Contoh, sebelum IKN ini itu pertumbuhan barang yang ke Kalimantan Tengah itu hanya kurang lebih 20%.
Sedangkan dibanding dengan tahun ini 2024 sampai Juli ini, dibanding dengan tahun 2023 itu sudah 53%. Artinya ada peningkatan. Begitupun juga dengan kapal Roro penumpang ya. Dari sebelumnya itu hanya rata-rata per hari hanya satu kapal Roro yang menuju ke Kalimantan Timur khususnya, itu sekarang sudah 2 sampai 3 kapal. Begitupun juga dengan kapal kargo ya, kapal kargo. Kapal kargo tadinya cuma 1, sekarang 2 sampai 3 juga ya. Artinya dengan kondisi ini kita dapat melihat bahwa memang pemerintah itu, khususnya pemerintah Pak Jokowi itu saat ini benar-benar mendukung melaksanakan pembangunan IKN itu dengan serius seperti itu, Mas. Oke, contohnya apa Pak? Misalnya yang udah pernah, misalnya apa Pak? Dari sini mengirimkan apa ke IKN itu apa aja? Terima mungkin, kasih. Iya, terima kasih. Mungkin saya kepo ini ya. Iya, Kirim apa iya, sebenarnya iya. Pak? Terima kasih. Mungkin saya coba yang terbaru ini ya. Yang lagi yang terbaru aja Pak. Nanti Pak Presiden itu akan rencananya melaksanakan HUT kemerdekaan RI ke-79 di IKN ya. Iya, menarik sekali. Nah, tentunya untuk infrastruktur kemudian sarana transportasi kan harus didukung juga di sana. Nah, kemarin kami mengangkut dari Pelabuhan Tanjung Perak ini ada kurang lebih 70 bus yang diangkut dengan kapal Roro ke Balikpapan. Nah, sebelumnya lagi itu infrastruktur material yang dibutuhkan untuk IKN termasuk tenaga kerja juga itu diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Perak ini. Jadi sebenarnya Pelabuhan Tanjung Perak ini dalam posisi untuk mendukung IKN ini sangat strategis. Menurut saya begitu. Iya, karena juga tadi banyak sekali aktivitas ke sana tadi Pak ya, mengirimkan bus mungkin untuk mobilitas di sana juga. Berarti memang ada perbedaan yang jauh dari sebelum adanya IKN dan setelah adanya IKN. Mungkin ada penambahan armada Pak mungkin? Oh iya, kalau kapal Roro yang tadinya hanya 4 kapal oleh 2 operator kapal ya, shipping line. Nah, dengan IKN ini itu ada penambahan 4 kapal lagi. Jadi ada total 8 kapal. Artinya sekali lagi kebutuhan masyarakat akan transportasi ke IKN itu meningkat. Kita tahu juga mungkin di moda lain ya, itu udara misalnya saat ini untuk cari tiket ke Balikpapan aja sudah sangat sulit. Oleh karena itu masyarakat saat ini banyak menggunakan kapal penumpang, kapal Roro untuk melakukan perjalanan ke Kalimantan Timur khususnya gitu. Kalau untuk kosnya Pak, kos ke ini biaya, misalnya saya mau ke IKN nih, mau naik kapal ini, bagaimana caranya? Semudah apa naik kapal sebenarnya Pak? Itu aja. Mantap nih Pak Mas Fandi. Jadi gini, Kementerian Perhubungan, Pak Menteri Perhubungan lewat Direktur Jenderal Perhubungan Laut itu sudah meminta kepada semua operator kapal penumpang supaya melayani penjualan tiket itu secara online. Sehingga masyarakat calon penumpang itu dia di mana saja, kapan saja secara mudah bisa mengakses tiket. Tentunya tiket yang disiapkan oleh operator kapal itu juga bervariasi karena jenis layanan yang ada di atas kapal itu juga bervariasi. Ada kapal kelas eksekutif, ada kelas 1 dan ekonomi dan seterusnya. Tentunya harganya itu bervariasi juga. Tetapi bila dibandingkan dengan moda udara misalnya pasti laut itu lebih murah gitu, Mas Fandi. Iya, berarti memang sudah dimudahkan ya Pak ya sekarang digitalisasi juga. Digitalisasi is the key point tuh. The key point, baik. Jadi kalau misalnya Sobat Jatim, saya tertarik sih Pak sebenarnya mau ke IKN naik kapal gitu. Boleh, kapan-kapan nanti Mas Fandi kita jalan-jalan ke IKN dengan kapal Roro. Iya makanya sebenarnya itu kan pengalaman baru mungkin ya Pak ya, seperti itu. Nah Pak, untuk ke IKN secara data Pak, berapa kali frekuensi Pak? Sudah berapa kali frekuensi kapal menuju atau mungkin menuju ke IKN itu? Iya, baik. Tadi sebenarnya di awal saya udah singgung sedikit ya. Sebelum IKN itu kalau saya coba membagi 2 yaitu kapal Roro penumpang dan kapal kargo. Sebelum IKN ada atau pembangunan IKN itu kapal ke Kalimantan Timur, kapal kargo khususnya hanya 1 hari ya. Rata-rata 1 hari itu 1 kapal. Tetapi dengan adanya pembangunan IKN ini sekarang 2 sampai 3 kapal ya. Dari khususnya kapal kontainer dan kapal general cargo.
Dan juga bukan saja ke mana ke Balikpapan, Mas Fandi ya. Sebenarnya ada buffering area atau buffer pendukung IKN itu ada di Banjarmasin juga, kemudian ada di Sampit ya. Nah, itu mungkin yang bisa kita perhitungkan juga ya, pelabuhan tujuan sehingga bisa menyalurkan ya kebutuhan-kebutuhan di sana, baik infrastruktur, komoditas-komoditas pendukung lainnya, termasuk tenaga kerja seperti itu. Baik, baik Pak. Terima kasih itu Pak. Berarti secara frekuensi menaik daripada sebelumnya sebelum ada IKN ya Pak. Iya. Luar biasa. Berarti kita bisa kayak ini Pak. Kalau saat ini ya kan ibu kota kan di Jakarta. Iya. Jadi kan trafiknya kan, Jakarta Surabaya Jakarta Surabaya. Nah, Iya. beberapa tahun kemudian nanti iya. kita akan ke Surabaya IKN, Surabaya IKN. Seperti itu. iya. Betul seperti itu ya Pak ya. Betul. Karena masih proses aja ini udah ada penambahan yang sangat signifikan. Betul. Dari yang pertamanya 1 sekarang ada 2 sampai 3 kapal. Iya. Seperti itu tadi yang sebelumnya 20%, sekarang langsung ke 50 sekian persen. 53%. Berarti pasti mengalami kenaikan ya Pak ya. Iya, Nanti betul waktu sekali. IKN jadi pasti ramai banget ke IKN, betul seperti itu Pak? Betul. Baik. Nah, karena kita tadi udah ngomongin ke Indonesia Tengah ya Pak, di Kalimantan khususnya di IKN. Untuk di Indonesia Timur sendiri Pak, bagaimana kondisi traffic pelabuhan dari Tanjung Perak ke berbagai tempat di Indonesia Timur, dan bagaimana secara data Pak, bagaimana trafiknya kapal bagaimana Pak? Baik Mas Fandi, pertanyaan yang bagus nih. Jadi gini, Pak Menteri Perhubungan itu punya konsep yang namanya konektivitas. Kemudian Pak Jokowi punya konsep pemerataan ekonomi ya di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Indonesia bagian timur. Dulu kita ingat tahun 2019 ketika awal Pak Jokowi menjadi presiden, beliau mencanangkan harga yang sama ya di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu makanya dukungan transportasi, khususnya transportasi laut itu sangat signifikan, Mas. Jadi gini, dari Tanjung Perak Surabaya ini bukan saja kami memperhatikan logistik ke Kalimantan Timur, tetapi juga ke Indonesia Timur. Ada kurang lebih 15 perusahaan peti kemas, Mas Fandi, yang 15 perusahaan yang melayani logistik dari Tanjung Perak ini ke Indonesia bagian timur tentunya. Nah, ini merupakan challenge bagi kami juga, bagaimana kami bisa meningkatkan pelayanan maupun infrastruktur yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak ini, sehingga kita dapat memenuhi program-program pemerintah, Pak Presiden, Pak Menteri Perhubungan lewat Direktur Jenderal Perhubungan Laut, untuk bagaimana tadi tugas pemerintah memperlancar arus barang dan penumpang gitu. Untuk pemerataan ekonomi. Untuk pemerataan ekonomi dan untuk kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia, bukan di Jawa, bukan di Indonesia saja. bagian barat atau di Jawa saja. Orang Papua juga pingin sejahtera loh, Mas Fandi, seperti itu. Berarti sampai saat ini untuk traffic ke sana masih banyak ya Pak? Masih. Ada berapa Pak tadi Pak? Oke, kalau ke Papua itu ke Jawa Timur ya, ke Indonesia Timur ya, Maluku, Nusa Tenggara sampai ke Papua itu dengan variasi kapal kapal kita ngomong kapal pendukung logistik ya, itu sekitar 3 sampai 5 kapal tuh. Ada kapal kontainer, ada kapal general cargo yang mensupport logistik ke Indonesia bagian timur. Kita juga dari pemerintah sendiri, khususnya Kementerian Perhubungan itu mengoperasikan juga kapal tol laut ya, kemudian kapal Kendaga Nusantara untuk peti kemas. Jadi kesemuanya itu bagaimana untuk mewujudkan program pemerintah, konektivitas tadi, kemudian untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, seperti itu. Iya, tadi di Indonesia Tengah juga udah ada peningkatan. Betul. Dan di Indonesia Timur juga masih bertahan dan juga terus mengalami peningkatan ya Pak ya, untuk melaksanakan pemerintahan tadi yang pemerataan ekonomi juga seperti itu. Baik Pak, banyak Pak nih yang menyebut Jawa Timur itu sebagai gerbang ibu kota Nusantara. Bahkan beberapa pakar itu menyebut secara de facto ibu kota negara itu di Jawa Timur. Ya. Bagaimana Anda Bapak ini menanggapi hal ini dari perspektif aktivitas di pelabuhan, utamanya untuk rute kapal ke wilayah Indonesia bagian tengah? Iya.
Saya setuju dengan itu, pendapat pakar yang menyatakan bahwa Tanjung Perak ini sebenarnya gerbangnya ibu kota Nusantara, ya. Dari segi geografis, posisi Tanjung Perak dengan IKN itu lebih dekat. Pelabuhan terbesar kedua di Indonesia ini Tanjung Perak. Kemudian aktivitas industri ini yang mendukung kegiatan di IKN itu banyak juga di Jawa Timur. Oleh karena itu saya sangat setuju dan tentunya Tanjung Perak juga, Pelabuhan Tanjung Perak ini, Mas Fandi, kita harus mengantisipasi ya bagaimana mempersiapkan infrastruktur, meningkatkan pelayanan, sehingga ketika benar-benar itu terjadi ya, artinya sebagai apa tadi? Ibu kota negara yang real ya, kemudian jadi center of gravity tadi ya, iya. bisa memberikan pengaruh kepada IKN menjadi suatu ibu kota negara yang memang dari semua aspek ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain itu bisa menjadi ibu kota negara yang ideal seperti itu ya. Yang pertumbuhan ekonominya juga. Satu lagi Mas, tentunya dengan demikian kan tidak memberikan kontribusi yang kepada IKN saja, tetapi juga tentunya itu akan memberikan dampak ekonomi kepada Jawa Timur khususnya. Iya, kan bayangkan kalau barang yang dikirim ke sana lebih banyak, ekonomi di sini juga pasti akan terpengaruh. Ekonomi kecil UMKM itu kan pasti bisa terpengaruh. Artinya ini menjadi pendongkrak lah dengan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Perak ini sebagai pintu masuk ke IKN, ini juga akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat di Jawa Timur khususnya. Terkait infrastruktur sendiri Pak, setelah adanya IKN, bagaimana infrastruktur yang sudah ada di sini Pak? Ya, apakah ada peningkatan? Mas Fandi, kami dengan teman-teman BUP ya, PT Pelindo di Regional 3 ini, itu tentunya sudah memiliki strategi ya bagaimana mengantisipasi IKN ini gitu. Jadi kami ada beberapa terminal yang kapasitas produksinya ditingkatkan sebagai pemerintah ya, dalam hal ini mewakili Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut. Kami kepada pelabuhan itu kami memberikan standar kinerja loh Mas. Kami nggak mau lagi standar kinerja itu biasa-biasa saja, kami ingin meningkat. Oleh karena itu maka Pelindo sebagai badan usaha pelabuhan juga dituntut untuk bagaimana meningkatkan infrastruktur dan pelayanan untuk mendukung kelancaran arus barang dan penumpang ke ibu kota negara Nusantara itu, Mas Fandi. Berarti ada sinergitas juga ya dari Kasih Bandaran dan otoritas ini ke BUP tadi, betul sekali. Baik. Contoh Pak, contoh pelayanannya seperti apa Pak? Contoh pelayanan mungkin pelayanan yang pernah Baik Mas Fandi, terima kasih. Jadi kantor Kisah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai dua fungsi tadi ya, fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, fungsi kedua adalah keamanan dan ketertiban dan kelancaran di pelabuhan. Sebagai fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, kami itu menerbitkan namanya sertifikat keselamatan kapal, sertifikat kelaikan kapal, dan sertifikat lain yang tujuannya adalah memastikan kapal-kapal itu layak laut, Mas Fandi. Kami punya tools untuk itu, kami punya Marine Inspector yang senantiasa secara periodik melakukan pemeriksaan kepada kapal-kapal untuk memastikan kapal-kapal itu memenuhi persyaratan kelaikan kapal. Kemudian di sisi kepelabuhanannya, kami juga sebagai pembina, kami mengatur, kami mengawasi, dan kami mengendalikan kegiatan-kegiatan kepelabuhanan di sini. Di sini Mas Fandi, selain Pelindo ada juga terminal khusus ya, terminal untuk kepentingan sendiri di pelabuhan itu. Terminal khusus itu apa? Terminal yang diberikan izin oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan bongkar muat untuk barangnya sendiri gitu loh. Bedanya adalah kalau terminal khusus itu atau tersus itu ada di luar DLKP DLKR, sedangkan TUKS itu ada di dalam DLKP. Jadi itulah layanan yang kami lakukan di sini, baik dari segi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran ya. Mungkin kita semua tahu ya, tugas pemerintah, hukum yang paling tinggi di Republik ini adalah bagaimana negara memastikan keselamatan dan keamanan setiap warga negara. Nah, di Kementerian Perhubungan, khususnya di Dirjen Perhubungan Laut, kami melaksanakan itu, tugas pemerintah itu dengan memastikan kapal-kapal yang berlayar itu harus memenuhi
dan bisa memastikan keselamatan dan keamanan setiap warga negara yang menggunakan kapal itu. Kira-kira begitu. Wah, luar biasa ya Pak. Berarti memang sudah terstruktur juga di Iya, sini ya Pak ya iya. untuk SOP pengawasan juga Yes. kapal-kapal itu kan, jadi tidak perlu takut ya Pak ya. Kalau kan Betul mungkin ada sekali. yang takut juga ya Pak ya naik Iya, kapal iya, itu. Tapi iya. ternyata di sini tuh semuanya dari detail-detailnya, dari mungkin orangnya, dari nahkodanya, semuanya pasti ada proses prosedur yang sudah dijalankan. Akhirnya tadi sebagai itu tadi ya Pak ya, negara Indonesia menjunjung tinggi keselamatan. Keselamatan seperti Ya, itu. Pak, mungkin ada ini Pak, kegiatan langsung ke masyarakat mungkin dari kantor KSOP ini Pak, mungkin apa penyuluhan atau Oh, apapun. Kan maksudnya langsung terjun ke masyarakat. baik, Mungkin baik. kayak penyuluhan atau apa ada Ya, gitu. Monggo. baik Mas Fandi, Iya, terima kasih. Jadi sama-sama, Pak. kami sebagai penyelenggara pelabuhan yang tadi sebagai wakil pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang transportasi laut dan kepelabuhanan ini, tentunya kami juga harus memberikan sosialisasi dan edukasi sebagai regulator untuk semua regulasi yang kita buat. Regulasi yang kita buat itu kan tentunya harus diketahui oleh seluruh masyarakat tentunya. Nah, kami punya kegiatan yang namanya sosialisasi. Kami punya kegiatan pemberdayaan masyarakat juga ada ya. Bagaimana masyarakat itu supaya dia bisa meningkatkan ekonominya ya. Kita ada kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan bersama dengan masyarakat sekitar seperti itu. Nah, untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang kita hasilkan, yang kita buat itu benar-benar dimengerti dan dapat diimplementasikan oleh masyarakat dan semua stakeholder yang terkait seperti itu. Berarti juga selain dari urusan internal sini juga ada urusan masyarakat juga Iya, ya Pak ya untuk betul sekali. memberikan edukasi-edukasi terkait Betul. pelabuhan dan lain-lain. Iya, ya karena kami juga tidak hanya sebagai regulator, kami juga memastikan bahwa substansi dari regulasi yang tujuannya untuk memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran itu terdeliver sampai ke semua termasuk masyarakat gitu. Jangan sampai masyarakat nggak tahu. Misalnya dia harus beli naik kapal itu Mas Fandi, itu harus punya tiket. Kenapa? Karena ada asuransinya, ada bagaimana kita itu tadi satu jiwa tidak boleh hilang. Negara harus bertanggung jawab seperti itu. Nah, baiklah tadi kan saya menanyakan tentang ini Pak, terjun ke masyarakat langsung. Nah, mungkin kalau yang jauh-jauh kan pasti main medsos ini Pak. Apakah ada medsos Pak di KSOP ini? Oh iya. Kita Mungkin punya nanti masyarakat bisa tahu, bisa update. Mungkin Ya. di mana Pak? Nanti apa Oke. namanya? Akun Instagram, mungkin akun sosial media nanti bisa. Ya, ya Mas Fandi. Jadi kantor KSOP Utama Tanjung Perak ini punya itu SMRT, Social Media Response Team. Kita punya Instagram, apalagi Bu Mita? Kita punya Facebook yang bisa diakses oleh masyarakat. Saya mau juga supaya kantor KSOP Utama Tanjung Perak ini dekat dengan masyarakat khususnya Sobat Jatim ya. Yang paling dekat kan harusnya Sobat Jatim. Iya, Sobat Jatim. Teman-teman Sobat Jatim ini harusnya gini, ada masalah, tanyalah ke kami. Mau ke mana? Ke Bali, mau naik kapal, Lombok naik kapal, boleh ke kami. Di DCPL underscore KSOP UT Perak. Nah, itu semua informasi apapun ada di sini dan bisa diakses secara gratis. Dan kalau ada pertanyaan atau apapun, langsung aja direct message, pasti 24/7 ya Pak ya? 24/7. Adminnya ya? Iya, Adminnya betul. akan menanggapi 24/7. Betul. Baik. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Mas Sebelum Fandi. saya tutup podcast, saya ingin Bapak memberikan closing statement ke Sobat Jatim. Mungkin apa saja yang perlu disampaikan ke Sobat Jatim, silahkan Pak. Baik, terima kasih Mas Fandi, Sobat Jatim dimanapun berada. Itulah yang saya telah sampaikan terkait dengan KSOP Utama Tanjung Perak, tugas dan fungsi, khususnya bagaimana meningkatkan kelancaran logistik dan bagaimana pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur khususnya. Kami dari kantor KSOP Utama Tanjung Perak ini meminta dukungan semua stakeholder termasuk Sobat Jatim untuk lebih mensosialisasikan ini kepada semua masyarakat ya, karena kami tidak bisa melaksanakan semua itu tanpa ada sinergitas, kemudian koordinasi dan komunikasi dengan semua stakeholder. Harapan saya ke depan kami bisa berbuat lagi yang terbaik, lebih banyak lagi untuk meningkatkan
kelancaran arus barang dan penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak ini, dan yang pasti akan berdampak outputnya dan outcome-nya kepada peningkatan perekonomian Jawa Timur. Mungkin itu, Mas Fandi. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya, Pak. Saya sangat mendapatkan banyak insight yang baru tentang KSOP ini. Pun juga demikian Sobat Jatim di sana pasti baru tahu, oh ternyata KSOP itu seperti ini. Dan saya kira masih banyak sekali yang bisa dibahas, Pak. Betul. Di Betul. KSOP karena kita terbatas waktu. Mungkin Siap. di next episode kita bisa bertemu Saya lagi ya, Pak ya. Mas Fandi, next episode kita bicara banyak sih kalau Iya, kita bicara makanya. terkait dengan transportasi laut ini, Mas. Betul. Karena Indonesia ini kan negara maritim. Betul. Jadi saya pikir hari ini tidak cukup lah untuk kita Hari ini hanya pengenalan aja Iya, monggo, secara silakan. luas apa sih KSOP itu ya, Pak ya. J. Karena menurut saya juga masih banyak sekali yang bisa dibahas J. di sini terkait di luar IKN juga masih Betul, banyak sekali. betul, Nanti betul sekali. kita akan bertemu lagi Boleh, ya, Pak ya. silakan Terima kami kasih Bapak tunggu. atas waktunya. Terima kasih Mas dan Fandi. juga untuk Sobat Jatim, jika ada kritik, saran dan juga materi mungkin podcast apa sih yang akan kita bawakan ke episode selanjutnya, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan saya akhirnya Yones Fandi dan juga Bapak Maun pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa.